Yuk, ku ajak kalian jalan-jalan ke Borobudur. Jika mau datang, datanglah dengan kedamaian. Open your eyes. Apa di benak kalian tentang Borobudur? Inilah candi terbesar di Indonesia, candi terbesar di dunia, dan candi warisan dunia. Dirangkum dari berbagai sumber, mari kita ulas beberapa cerita, mitos, fakta, dan misteri tentang candi Borobudur ini. Mari kita mulai dari bawah. Halaman Borobudur. Jika kita berdiri di halaman Borobudur, lihatlah kemegahannya, mahakarya seni yang luar biasa. Candi Buddha yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Candi ini terletak kurang lebih 100 km sebelah barat daya Semarang, 86 km sebelah barat Surakarta, dan 40 km sebelah barat Laut Yogyakarta. Bangunan Candi Borobudur diperkirakan dibangun pada abad ke-8 atau 9 sekitar 800 tahun sebelum Masehi oleh Wangsa atau dinasti Shailendra oleh Raja Samaratungga. Dinasti Shailendra tercatat sebagai penganut agama Buddha aliran Mahayana, sementara di sekitaran Borobudur juga terdapat penganut Hindu aliran Shiva. Masa itu, masa kejayaan agama Buddha. Pada abad ke-10, Borobudur sudah mulai ditinggalkan pelan-pelan karena adanya agama Islam yang masuk ke Nusantara. Kemegahan Borobudur sampai sirna. Borobudur tersembunyi dan terlantar selama berabad-abad, terkubur di bawah lapisan tanah dan debu vulkanik, yang kemudian ditumbuhi pohon dan semak belukar, sehingga Borobudur kala itu benar-benar menyerupai bukit. Kembalinya popularitas Candi Borobudur terjadi pada masa Thomas Stamford Raffles saat menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Pulau Jawa pada tahun 1811, dan Candi Borobudur ditemukan di tahun 1814. Sejak saat itu, Borobudur telah mengalami serangkaian upaya penyelamatan dan pemugaran perbaikan kembali. Proyek pemugaran terbesar digelar pada kurun waktu 1975 hingga 1982 atas upaya pemerintah Republik Indonesia dan UNESCO. Kemudian situs bersejarah ini masuk ke dalam daftar situs warisan dunia. Candi Borobudur dinobatkan sebagai pemilik relief Buddha terlengkap dan terbanyak di dunia. Terdapat 2.672 panel relief dan 504 arca Buddha, yang kemudian menjadikan Borobudur sebagai pemilik relief Buddha paling lengkap dan terbanyak di seluruh dunia. Candi Borobudur memiliki luas 123 dikali 123 meter persegi dengan 72 stupa terawang dan 1 stupa induk. UNESCO mengakuinya sebagai salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Candi Borobudur adalah puzzle raksasa yang tersusun dari 2 juta balok batu vulkanik yang dipahat sedemikian rupa sehingga saling mengunci atau interlock. Beberapa artefak arkeologi dari Borobudur atau replikanya dipamerkan di beberapa museum di Indonesia dan mancanegara. Selain Museum Karawibangga dalam Komplek Borobudur, beberapa museum menyimpan relik dari Borobudur, antara lain Museum Nasional Indonesia, Tropenmuseum di Amsterdam, British Museum di London, dan Museum Nasional Bangkok. Sementara Museum Louvre di Paris, Museum Negara Malaysia di Kuala Lumpur, dan Museum Agama Dunia di Taipei juga menampilkan replika Borobudur. Monumen ini telah menarik perhatian dunia kepada peradaban klasik Buddha dan Jawa kuno. Ada singa urung. Patung dengan bentuk singa tersebut terletak di sebelah kiri dan kanan tangga saat masuk ke area candi. Dalam bahasa Jawa, singa urung adalah harimau gagal dan mempunyai mitos cukup seram.
Kabarnya, bila pengunjung yang akan menaiki patung dan berkata kasar, maka ia akan didatangi singa dan kerap dihantui dalam mimpi. Bahkan, bila sepasang kekasih mendekati, maka akan putus atau gagal menikah. Relief Candi. Relief Candi Borobudur secara sempurna merefleksikan inti ajaran Buddha, di mana dunia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Kamadhatu, dunia keinginan, Rupadhatu, dunia nyata, dan Arupadhatu, dunia roh. Kamadhatu, bagian terbawah candi yang melambangkan alam bawah, menggambarkan perilaku manusia yang masih terikat oleh nafsu duniawi. Rupadhatu, bagian tengah candi yang melambangkan alam antara, menggambarkan perilaku manusia yang sudah meninggalkan keinginan duniawi, akan tetapi masih terikat oleh dunia nyata. Arupadhatu, bagian atas candi yang melambangkan alam atas, menggambarkan unsur tak berwujud dan sebagai tanda tingkatan yang telah meninggalkan nafsu duniawi. Kunto Bimo. Kunto Bimo itu sendiri adalah patung Buddha dalam posisi Dharma Cakra yang berada di dalam stupa dengan penutup belah ketupat. Stupa ini berada pada tingkat dasar dari 3 undang-undang stupa. Jika Anda berniat untuk memegang Sang Buddha, maka disarankan bagi laki-laki memegang bagian kelingking atau jari manis Buddha. Sedangkan untuk perempuan berusaha memegang bagian jari kaki Buddha. Anda mungkin berpikiran bahwa sekedar menyentuh saja bukan hal yang sulit. Namun pada kenyataannya banyak orang yang tak berhasil melakukan tradisi ini. Terlebih karena Anda hanya mengandalkan tangan untuk meraihnya. Iya, kalau beruntung diaminin saja mitosnya. Jam raksasa. Ada mitos lain dari Candi Borobudur ini adalah mengenai pemanfaatan candi sebagai jam raksasa di masanya. Hal ini didukung dengan adanya ukiran relief yang menggambarkan bulan, bintang, dan matahari. Jika ditelusuri mendalam, candi ini ternyata sangat simetris dan mengikuti arah gerak matahari dari timur ke barat. Kepercayaan itu pun semakin kuat dengan adanya stupa utama di tengah yang berfungsi sebagai jarum jam dan stupa kecil di sekelilingnya sebagai penanda. Percaya atau tidak, begitulah kondisi aslinya. Nah, kita lihat dari atas, terlihat stupa utama terbesar terletak di tengah sekaligus memahkotai bangunan ini. Dikelilingi oleh 3 barisan melingkar, 72 stupa berlubang yang di dalamnya terdapat arca Buddha. Saya yakin kalian-kalian orang Indonesia pasti pernah berkunjung ke Borobudur. Yang belum pernah berkunjung, saya doakan semoga bisa berkunjung dengan baik. Mari kita jaga dan lestarikan warisan dunia yang diamanatkan di Indonesia. Terima kasih sudah menonton channel Deja Vu. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Deja Vu mohon maaf sebesar-besarnya. Deja Vu merubah untuk lebih baik.